Saya terus begini, wah berarti P3 itu cocok ini untuk saya. Saya siap Pak, Yeah. itu saya siap jadi kader P3. Jadi itu betul-betul Pak. Saya di partai dari awal itu niat saya memang ya idealisme. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadzono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan bisa berdialog dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mangayu bagja Dies Natalis Universitas Islam Negeri atau yang dulu dikenal sebagai IAIN Wali Songo, Semarang. Nah, saya sudah bersama seorang alumnus ya, yang termasuk dibanggakan oleh alma maternya, yaitu Bapak Masrukan Samsuri. Sekarang menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dan sekaligus juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Apa kabar Pak Masrukan? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat Pak Bambang. Sehat ya, aktif terus. Nah, Pak Masrukan, tolong mungkin bisa diceritakan masa-masa kuliah yang indah di IAIN Wali Songo dulu. Iya, sebetulnya nggak ada yang patut saya banggakan Pak tentang diri saya di alma mater itu. Karena kalau bisa kami katakan bahwa saya telah gagal menjadi seorang mahasiswa yang baik yang diharapkan oleh kampus maupun yang diharapkan oleh orang tua saya. karena ceritanya saya itu kuliah tahunan Pak Bambang, angkatan 89 pokoknya saya tuh 8 tahun Pak. Saya kuliah itu 8 tahun. Yang masa itu menjelang masa transisi ya, masa transisi dari Dewan Mahasiswa ke NKK BKK itu. Waktu itu. Bambang tahu persis itu. Dan saya hidup dalam dunia yang tidak ada kepastian. Saya anggap bahwa kampus itu tidak ada kepastian untuk bisa membawa saya ke dunia yang lebih baik. Semacam itu. Karena begitu saya masuk, itu tadi karena ada program baru dari pemerintah dengan NKK normalisasi kehidupan kampus itu ya, NKK BKK itu Pak Bambang ya, itu ya. Sehingga semuanya serba mencekam. Jadi dari dunia Dewan Mahasiswa yang penuh dengan kebebasan mimbar yang saya tidak menangi karena begitu saya masuk menjadi dunia yang sangat represif. Semua terkontrol dan macam-macam itu. Nah, saya jadi begitu masuk kecewa saya. Loh, kok begini? Katanya ada kebebasan mimbar, kebebasan berpendapat yang saya dengar dari senior-senior begitu. Nah, ini saya menjadi angkatan pertama, termasuk angkatan pertama yang menjadi kelinci percobaan dari pemerintah dengan sistem NKK BKK. Dengan sistem kredit kalau nggak salah. Saya masih pakai tingkat Pak. Tingkat 1, tingkat 2 gitu. Masih. Jadi itu sistem baru, tetapi masih belum sempurna, belum pakai semesteran, belum pakai sistem kredit. Jadi masih ujian. Ini lulus enggak gitu. Itulah yang saya alami. Jadi saya begitu masuk tertekan saya. Loh kok begini? Apa bedanya dengan lumayan dulu saya sekolah di PGA, dulu saya dari PGA Kendal, Pak. Untuk PGA Kendal saya muat majalah dinding bebas lah. Ini di kampus kok malah begini, karena itu tadi sistem NKK BKK itu, Pak. Tapi dengan situasi yang kayak begitu, kuliah lebih lama, kan lebih
mateng dan persiapan untuk karir selanjutnya lebih bagus, Pak. Iya, akhirnya Pak Bambang, kalau boleh jujur, bahwa ya saya ngikuti kemauan orang tua aja, biar orang tua itu nggak sakit hati. Ya saya kuliah aja gitu. Jadi orang tua taunya kalau saya pulang minta uang ya, ke Kendal pulang minta uang sangu berangkat, tahu orang tua saya ya anak saya kuliah. Nah, gitu. Karena di kampung saya itu di pedalaman Kaliwungu masuk itu saya termasuk orang kedua yang kuliah, yang lain pada mondok gitu. Saya orang kedua sekampung gitu Pak, sedesa. Itu orang tua kan seneng Pak, ini anaknya sekolah. Jadi saya ingin menyenangkan orang tua saya kuliahnya di IAIN. Kadang saya pulang jaket alma mater saya pakai, kan seneng orang tua. Gitu. Nah kemudian karena tadi itu di hati itu nggak cocok dengan alamnya, bukan ilmunya loh ya. Alam kampus yang sangat represif, kegiatan sangat dibatasi, kemudian pendapat-pendapat juga sangat terkontrol. Ini tahun-tahun pertama saya kuliah 79 Pak Bambang. 79, saya angkatan 79-80. Jadi kalau ya juniornya Pak Bambang lah, meskipun beda kampus ya, junior jauh ya. Akhirnya begini Pak, saya kuliah ya improvisasi aja. Saya kalau soal studi, mata kuliah, mata pelajaran, itu nomor 2. Yang nomor 1, bagaimana saya bisa hidup di kampus yang terkontrol ini gitu. Akhirnya saya menggunakan banyak media untuk menyalurkan naluri kebebasan itu. Contoh misalnya ya Pak Bambang sendiri pernah saya undang ya, saya ingat betul Pak. Karena Pak Bambang itu namanya sudah sangat terkenal lewat Suara Merdeka itu, banyak tulisan-tulisannya. Kemudian kita undang Pak Bambang. Betul, saya kalau nggak salah tingkat 2 itu, kalau nggak salah itu. Nah itu kita buat cara tukar ilmu dari Pak Bambang kepada teman-teman di IAIN, itu namanya IAIN, untuk bisa menulis, untuk bisa mengemukakan pendapat, sehingga background-nya itu saya tulisi itu, saya masih ingat betul. Apa kata Bambang Sadono, kan begitu tuh. Apa Bambang Sadono. Kemudian Pak Bambang menguraikan proses kreativitas menulis dan sebagainya. Itu artinya saya gunakan media begitu untuk ini Pak, mengaktualisasi potensi mahasiswa. Tidak hanya itu, bahkan saya dibilang rendranya Wali Songo Pak. Karena setiap ada kegiatan pentas, saya itu padahal modal sastra saya itu nggak ada. Ya menjadi sastrawan dagaan aja Pak. Karena itu saya ingin mengemukakan unek-unek itu. Kalau tidak salah, sajak yang sering saya baca sajak-sajak potret pembangunnya Mas W.S. Rendra. Wah, saya agitatif banget gitu kan. Wah, karena sajak-sajak protes, sampai pernah Pak Rektor itu datang di suatu acara, saya naik, saya protes dengan sajak-sajak itu. Ada juga sajak-sajak saya yang terinspirasi oleh sajaknya Rendra. Pak Rektor dan beberapa dosen yang konservatif keluar dari ruangan itu. Wah, saya semakin menjadi-jadi. Begitu lihat Pak Rektor, wah saya menjadi-jadi Pak. Gitu. Jadi, semua media yang ada, ya diskusi, kelompok teater, saya mendirikan termasuk pelopor teater Pak di sana. Kemudian media apa ini, tabloid. Malah kalau media tabloid saya bareng sama Mas Nung. Nung. Nah, itu kan dari pernah kuliah di mana, dulu kan ada sarjana muda sama sarjana lengkap kan. Mas Nung itu senior saya di PGA Kendal, itu sarjana lengkapnya di Wali Songo, kemudian bareng sama saya mendirikan tabloid Amanat. Dan di koran tabloid itu pun itu isinya juga curahan itu tadi Pak, yang ada di otak dan hati kita semua gitu. Nah, mengapa kemudian terjun ke politik? Awal-awalnya seperti apa itu Pak? Gini, karena saya 8 tahun kuliah berakhir dengan dikeluarkan Pak. Karena
pemilu 87 ya. 87 ada pemilu kan? Ya. Nah, di 87 saya karena sudah terlalu matang ya, 8 tahun. Seangkatan saya itu udah pada selesai Pak, udah pada keluar. Udah punya anak, udah punya istri, udah punya anak. Saya masih aja di kampus. Kemudian menjelang pemilu, itu waktu itu kan panas Pak ya, politik. Ada Golkar mau masuk kampus, itu kan rezim Orde Baru kan begitu. Saya tolak. Saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya hanya berpihak agar kampus jangan dikotori oleh kepentingan politik. Gitu. Nah, kemudian ada program, ada agenda diskusi Pancasila, seminar Pancasila, ceramah ilmiah Ketua Umum Golkar tentang Pancasila. Wah, marah kita Pak. Nah, karena saya yang dituakan, yang lain itu kan jauh lah di bawah saya. Pada datang ke rumah saya, ke kos-kosan kontrakan saya. Kalau kumpulkan, saya kasih arahan, kalau nanti forum itu dibuat propaganda atau kampanye Golkar karena menjelang pemilu, itu di hari Minggu tenang Pak, Minggu tenang, pemilu 87. Saya orang pertama yang akan protes, nanti silakan Anda bakar kampus. Tapi nunggu komando saya belum begitu. Nunggu komando saya. Gitu. Nah, sementara saya kan sudah punya jaringan Pak, karena memang dasarnya itu pemberontak ya. Saya sudah punya jaringan teman-teman di UII Jogja, di ITB, di Brawijaya Malang dan macam-macam. Nah, disitulah saya semacam diuji. Apa artinya saya sebagai pemberontak kalau tidak saya lawan ini? Tapi nunggu saya. Kalau forumnya itu ilmiah, betul, nggak apa-apa. Kita jangan protes. Tapi kalau untuk kampanye, saya orang pertama yang akan protes dan nunggu komando saya. Bakar kampus, Anda bakar kampus itu. Itu. Kemudian terjadilah diskusi itu, Pak. Dan saya yakin ada orang 40-an yang datang di rumah saya yakin ini ada intel. Itu pastilah. Mau Minggu tenang, Pak. Pasti ada intel. Itu sudah berpikir. Tapi kan ada kata-kata kunci saya. Kalau harus nunggu saya, gitu. Komando dari saya. Oke. Kemudian saya dengan Pak Rektor itu sudah ada jaminan tidak ada kampanye. Oke Pak, kalau ada kampanye saya tidak bertanggung jawab loh. Mahasiswa akan membakar kampus. Oke, silahkan. Pak Rektor begitu. Kemudian terjadilah acara itu, ceramah Pancasila, tapi yang datang bukan Pak Ketua Umum Golkar, kalau nggak salah Pak Sudarmono ya. Apa? Yang jadi wakil presiden itu Pak. Iya, Pak Sudarmono. Ya, tidak beliau, tetapi Pak Golkar Jawa Tengah, yang ketua DPRD itu siapa? Pak Suko. Yang ketua DPRD. Sukoharjo bukan? Benar, Pak Sukoharjo. Pak Sukoharjo. Yang datang akhirnya Pak Sukoharjo memberikan ceramah. Saya udah dijamin oleh rektor, nanti kamu yang tanya pertama kali. Oke. Memang ceramah betul, Pak, ceramah ilmiah. Ceramah ilmiah. Saya akhirnya tanya yang pertama kali, dikasih waktu memang. Nah, di tengah saya bertanya, dari belakang dan dari luar, ada batulah, ada telur busuk, ban di luar dibakar. Aduh, ini anak di luar dari yang saya sepakati di 2 malam sebelumnya di rumah saya. Oke, akhirnya ditutup, ceramah berhenti, selesai, semua ditangkapin. Ada 30-an yang ditangkapin. Oke, dibawa ke Kodim. Dibawa ke Kodim per 5 anak. Mana 5, ada yang main thread juga kan, takut kan Pak, karena mungkin hanya ikut-ikutan dan dia nggak siap kalau mau ditangkap polisi. Kemudian yang banyak itu kan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, yang tingkat atas itu nggak ada, ya 1, 2. Itu ada sekitar 32 Pak. 32 per 5 orang dipanggil, pagi dipanggil, siang dipulangkan. Nah, yang terakhir saya dianggap dalam. Saya udah bilang sama teman-teman, ini saya ditangkap. Ya, kalau saya nggak pulang, tolong sampaikan ke orang tua saya untuk bacakan Fatihah.
mungkin saya tidak hidup lagi. Karena saya dengar ada beberapa teman di Jogja, di Bandung kan, ada yang nggak ada kan. Ada yang meninggal, atau artinya nggak ada lah. Dibinasakan, atau dibunuh, dan macam-macam. Saya di Kodim, Pak. Seharian, kemudian sore pulang. Habis maghrib itu pulang. Nanti pagi itu sampai 6 hari. Pernah yang 2 malam itu saya nggak boleh pulang di situ. Tapi begini, Pak. Kebatinan saya itu, saya heroik sekali, Pak. Karena era itu, aduh seneng gitu, Pak. Kalau saya mati pun, saya yakinkan husnul khotimah saya. Waktu itu. Waktu itu. Jadi saya menganggap bahwa pemerintah itu zalim banget. Gitu. Nah, begitu ternyata di hari terakhir integrasi saya kenal si intelnya yang mewawancari saya itu. Baik sekali dia memberi nasihat sama saya dan macam-macam. Dan saya pulang. Wah, di kampus saya jadi pahlawan betul, Pak, waktu itu. 87 itu. Nah, kemudian karena ada kesalahan administratif dan macam-macam, saya dicari kesalahannya, saya dikeluarkan. Dikeluarkan dari kampus. Nggak apa-apa, saya bangga, Pak. Gitu. Seneng gitu. 8 tahun hanya menyandang gelar BA, Pak. Oh, akhirnya tidak sampai sarjana, Pak? BA, Pak. Tidak sampai sarjana? Enggak, sarjana lengkap maksudnya ya. Hanya sampai sarjana muda. Itu pangkat saya itu Mas Ruhan Samsuri BA gitu. Nah, habis dari situ saya sebetulnya mau meneruskan kuliah. Di lingkungan Departemen Agama ternyata saya ditolak. Saya daftar di IAIN Kudus, ditolak. Berarti kan sudah ada ini anak haram ini, anak jadah gitu kan. Itu anak jadah, nggak boleh masuk di kampus negeri. Terus kemudian saya marah dengan keadaan. Ya udah kalau begitu, saya nggak butuh lembaga pendidikan formal. Sarjana apa itu, kayak kucing gitu. Saya tuangkan dalam puisi saya gitu kan. Saya tuh. Kemudian karena saya ada naluri ini mengkritisi keadaan. Kemudian ada teman yang dari Jogja itu Mas Imam Ansori Salah itu dulu menjadi kepala redaksi di Jogja Post, yang si Mas Imam Ansori pernah jadi asistennya Gus Dur kalau nggak salah waktu beliau jadi presiden. Nah, dia tahu juga karena sama-sama orang PMI. Saya direkrut oleh beliau. Jadi jadilah saya wartawan Jogja Post di Semarang. Itu. Kemudian ketika di wartawan, saya sering, Pak, memberitakan politisi-politisi dari P3. Karena itu yang kritis, ya. Ada Pak Karmani yang ketua P3 Jawa Tengah, ada Pak Bu Khadijah, Pak Juhat Mahya, Pak Toifur, itu kan kritis-kritis sekali, Pak. Betul. Dari 3 partai itu yang ada di 3 fraksi yang ada di Dewan, karena 3 partai itu yang kritis-kritis kan hanya dari P3. Begitu saya senang mewawancari Pak Karmani, dan selalu dimuat, Pak, di Jogja Post itu, Pak. Hampir tidak ada sensor. Hampir tidak ada. Saya senang, Pak. Terus Pak Karmani suatu ketika bilang begini, loh, kamu ke P3 saja daripada di wartawan. Kalau di P3, kamu mengadakan apa, tak fasilitasi. Oh, betul, Pak. Iya, saya fasilitasi. Kamu nggak usah sulit-sulit cari biaya, kan gitu. Langsung saya mengatakan, Bapak berani kalau saya mendatangkan Pak Arief Budiman. Karena itu idola saya. Dr. Arief Budiman yang waktu itu di Satya Wacana ya, Pak, ya. Masih cukup produktif lah, meskipun sudah tua, tetapi masih produktif, masih berapi-api juga. Oh, silakan, datangkan. Saya kaget, Pak. Betul, Pak. Oke. Kalau Bapak mau menerima menghadirkan Dr. Arief Budiman, saya masuk P3. Silakan. Saya ke sana, Pak. Ke Kemiri ya. Kalau Candi Kemiri, jalan Candi Kemiri di lingkungan Satya Wacana itu belakangnya. Pak Arief Budiman juga kaget. Oke, kalau Pak Karmani mengizinkan mengundang saya siap datang. Saya datangkan Pak Arief Budiman itu ke kantor DPW P3 Jakarta. Banyak kan yang datang? Banyak. Saya terus begini. Wah, berarti P3 itu cocok ini. Untuk saya siap, Pak. Gitu. Saya siap jadi kader P3. Jadi itu betul-betul Pak.
saya di partai dari awal itu niat saya memang ya idealisme. Yeah. Sampai kemudian Pak Bambang, ketika masuk pemilu 82, yeah. 82, jadi saya kira-kira sudah 92 mungkin 92 Pak, 92. Yeah. Ya, artinya saya udah 3-4 tahun lah di P3 itu. Wartawan juga saya akrab sama teman-teman. Saya mengadakan kegiatan terus Pak. Pernah mendatangkan banyak tokoh, termasuk Ariel Haryanto yang Satya Wacana juga itu. Kemudian Pak Nurholis Majid dari sisi keilmuannya. Yusril Eya Mahendra waktu itu masih jadi ilmuwan, belum politisi. Saya datangkan semua Pak. Saya jadi bangga Pak. Sampai kemudian ketika ada pemilu, Pak Karmadi didesak oleh wartawan. Pak, P3 itu calon DPR-nya provinsi kok tua-tua atau Pak? Enggak, ada yang muda. Siapa Pak? Itu Mas Ruhan. Wah, nama saya melambung Pak. Yeah. Melambung. Nah, tapi begini Pak, karena niat saya dari awal itu idealisme berpartai. Yeah. Ada senior saya, kan itu masih nomor urut Pak. Urut, ya. Ya, calegnya itu kan masih nomor urut. Nomor saya itu sudah dipasang di nomor jadilah. Gitu. Yeah. Dalam rangka representasi dari anak-anak muda gitu kan. Wartawan juga pada dukung Pak, memberitakan juga karena teman-teman kan akrab dengan saya. Nah, tetapi ada senior yang meminta, Mbok kamu nanti aja tahun depan itu posisi itu untuk saya. Oh silakan, nah, itu saya begitu. Itu kalau dari pikiran sekarang kan bodoh banget saya. Orang saya dikasih tempat, saya serahkan. Bu Khadijah itu sangat marah. Itu kamu itu diminta oleh Pak Karmani untuk jadi dewan mewakili. Nggak apa-apa tuh, ada yang minta. Yang penting kegiatan saya tetap didanai. Begitu Pak. Yeah. Itulah cerita saya berbekal dari idealisme pada mulanya, tetapi kesini setelah saya berpolitik kira-kira 20 tahunan ya. 20 tahunan ini jadi dewan. Ya idealisme itu mungkin sudah agak luntur ya. Karena hilang insya Allah tidak. Kalau hilang ya mungkin kadarnya yang menurun. Kadar menurun. Gitu. Ya, Pak Mas Ruhan. Yang menarik itu kan dari IAIN itu lahir politisi-politisi yang berbeda-beda partainya. Termasuk senior-seniornya Pak Mas Ruhan kan. Itu bagaimana cara silaturahmi berkomunikasi? IAIN mungkin pada umumnya ya. Kalau tidak saya gambarkan IAIN Wali Songo aja lah. Itu kan tidak ada kepastian hidup. Yeah. Jadi misalnya dibanding dengan Undip jauh lah. Ada yang dokter jadi dokter, lapangan kerjanya jelas. Insinyur lapangan kerjanya jelas. Artinya lapangan kerja lebih banyak tersedia. Sementara di IAIN itu kan ya sempit ya, hanya lingkup Kementerian Agama saja. Itu pun masih ada budaya kroni. Jadi kalau orang asing mungkin sulit untuk ada tempat di Kementerian Agama. Artinya lapangan kerja tidak menjanjikan. Akhirnya senior-senior saya itu ya, saya tahu persis ada Pak Johan, Mas Ruhan, di Golkar. Aminuddin Sanwar, itu semua guru-guru saya dan senior saya, Mas. Jadi Pak Aminuddin di Golkar, Pak Nur Ahmad, itu yang hidup satu rumah selama 2-3 tahun sama saya, Pak, di Golkar. Saya, karena Golkar yang paling menjanjikan kan, wajar lah. Kalau pada di Golkar, sampai ke DPR RI kan, sama Mas Johan, almarhum, Mas Aminuddin Sanwar, semua jadi. Tapi saya bukan karena itu. Ketika saya jadi dewan karena letupan idealisme itu tadi. Ya, komunikasi kami dengan para senior yang kebetulan di organisasi mahasiswanya itu sama-sama PMI. Jadi beliau-beliau itu senior saya di tingkat sekolahan kampus, kemudian juga senior saya di PMI. Dan kami punya hubungan yang sangat baik, Pak. Jadi kalau pernah ada ketemuan misalnya yang sengaja maupun tidak, para senior itu, saya menyerap ilmu-ilmu beliau karena itu senior-senior saya. Saya sampai pada kesimpulan, oh kalau gitu, ini berpartai ini atau berpolitik ini bisa menjadi semacam karir, karena karirnya itu di DPR. Tetapi saya nggak mau larut itu. Saya belum jadi dewan kan, waktu itu kan saya masih idealis betul gitu. Saya nggak mau jadi
Jadi di satu sisi saya menolak etikat politik karena beliau itu kan targetnya DPR RI. Ya. Kemudian kan ada aturan harus memilih tetap neng politik atau milih di pegawai negeri kan begitu. Kemudian sebagian memilih pegawai negeri. Nah, yang begitu tidak saya tiru meskipun beliau itu senior saya. Karena beliau itu berpolitik sebagai sebuah profesi, saya tidak. Saya berpolitik sebagai letupan idealisme, penyaluran idealisme. Nah, bedanya di situ. Tetapi lahir batin dengan senior-senior itu, saya masih punya hubungan baik sampai detik ini. Yang sekarang masih dekat dan masih sehat, Pak Amin. Apalagi dengan Pak Nur Ahmad yang saya anggap sebagai tidak sekedar senior, tapi kakak saya. Itu hormat saya, Pak. Nah, Wali Songo itu, IAIN itu menciptakan banyak kader di dunia politik itu. Kemudian belakangan di bawah saya kan ada Pak Mas Ali Mansur yang Nasdem, Ramli Mubarok itu PKB. Oh, banyak itu akhirnya, Pak. Nah, itu tadi kalau boleh saya mengatakan di Wali Songo yang dulu IAIN sekarang UIN itu memang satu dari lapangan pekerjaan itu tidak sesubur atau tidak seluas perguruan tinggi semacam Undip. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sih ya, jadi di Wali Songo itu kita diajarin keberagaman berpikir, keberagaman. Di sana itu ada materi yang itu menjadi materi dasar semua fakultas, perbandingan mazhab dan perbandingan agama. Jadi tidak sekedar menghargai mazhab atau paham orang Islam yang aliran lain, tidak sekedar itu masih sesama Islam, tetapi kita dituntut menghargai agama lain. Karena itu tadi ada perbandingan agama, Pak. Perbandingan agama diajarkan tidak untuk memerangi agama lain menjadi musuh, tidak. Sebagaimana orientalis memusuhi Islam, dia hafal Quran, banyak hafal hadis, terus kemudian memusuhi Islam, itu orientalis. Tetapi kita diajari perbandingan agama itu untuk satu, keislaman kita makin kuat karena inilah agama yang paling benar, yang benar satu-satunya. Yang kedua, kita dituntut untuk menghargai, ada toleransi keberagamaan. Nah, jiwa-jiwa itu nih politik bagus sekali, Pak. Jadi jiwa toleransi itu bagi seorang politisi itu sangat bagus karena kita bergumul dengan dunia politik yang sangat kompleks, tetapi kita dituntut untuk saling menghargai pendapat orang lain. Ya. Nah, ini ajaran dasar dari IAIN atau UIN itu. Ya, Pak Masrukan, mungkin seangkatan Pak Masrukan atau mungkin adik kelas gitu, siapa saja yang masih peran di di kegiatan politik dan mungkin di tempat-tempat yang lain? Kalau seangkatan saya persis, mahasiswa angkatan tahun 79, 80, nggak ada, tinggal saya. Yang lain itu pada PNS di jajaran Kemenak, yang rata-rata hampir pensiun kan, karena usianya sekarang 60-an, Pak. Saya sendiri sudah segitu, terus kemudian teman-teman yang di Kemenak kabupaten-kabupaten, di provinsi, itu ada yang sudah pensiun, ada yang menjelang pensiun. Kalau sedikit di bawah saya ada Pak Ramli itu tadi yang PKB yang almarhum, kemudian di bawahnya lagi itu ada Pak Ali Mansur yang tadi saya sebut. Nah, dulu yang seangkatan saya sebetulnya itu ada yang PKB, Mbak Zuhar Mahsun. Oh, ya. Nah, Zuhar Mahsun ngalian itu satu angkatan betul sama saya, tetapi karir politiknya kayaknya masih di partai, cuman sudah ada 3 periode ini nggak jadi dewan. Ya, kalau Pak Arwani, Pak Arwani. Oh, itu ada 10 tahunan, Pak, di bawah saya, Pak. Oh, lebih muda ya. Jauh. Ya, Pak Arwani Tomafi jauh di bawah saya. Ya. Kemudian di atas saya, ya Pak Johan itu tadi, Johan Masuhan itu, saya masuk, beliau udah lulus. Jadi asisten dosen ngajari saya itu Pak Johan Masuhan. Ya. Pak Masrukan, dengan pengalaman yang luar biasa Pak Masrukan di IAIN, kemudian sekarang jadi UIN itu,
apa saran dan harapan Pak Masrukan terhadap UIN ke depan? Ya, saya paham betul Pak, paham betul kalau alam wis beda ya zaman semono dengan zaman sekarang udah jauh jauh. Saya tidak menyalahkan atau mengkritisi orang yang berpendapat bahwa berpolitik, ber-DPR itu profesi karena memang zaman sekarang semacam itu. Nah, saya berharap kalau IAIN yang sekarang jadi UIN itu karena ternyata punya sejarah di mana para alumnusnya itu cukup beragam, ada yang P3, Golkar lebih-lebih, PKB, bahkan PDI. Pak Ramli itu pernah PDI juga kan. Jadi PAN kan juga ada PAN. PAN-nya Anwar Soleh, Munawar Soleh. Iya Pak Munawar Soleh, itu senior saya Pak. Iya. Betul. Pak Munawar Soleh itu yang sempat Ketua PAN Jawa Tengah, juga sempat DPR RI. Itu senior saya ya. Jadi kan beragam itu, beragam. Nah, itu adalah sebuah realitas yang harus dipahami oleh UIN agar ada semacam studi politik. Tidak harus di fakultas politik. Sekarang kan ada itu fakultas di IAIN itu, di UIN itu ada 8 kalau nggak salah. Di antaranya ada Visipol. Nah, kalau bisa itu jangan dimasukkan di program fakultas. Kalau fakultas misalnya fakultas Usuluddin misalnya jelas nggak ada politik. Fakultas teologi jelas nggak ada politik. Tetapi ada satu lembaga yang menjadi laborat dalam rangka mengembangkan dan menyalurkan potensi politik para sarjananya. Lebih-lebih kalau sudah S2. Ini penting sekali Pak, karena nyatanya sekali lagi bahwa Wali Songo telah melahirkan para politisi-politisi ya kalau nggak hebat ya cukup tangguh lah. Ada lagi Pak Idrus Marham Putra. Pak Idrus Marham Putra itu senior saya di PMI dan yang mengajari saya untuk cara demo itu ya Pak Idrus itu. Ilmunya kalau saya yakini, sementara beliau sudah beralih. Begitu di Jakarta dia bagian dari birokrasi, dia bagian dari pemerintah. Tapi ilmunya saya serap betul ini. Sebagaimana ini Werkudara Bimo ketika menyerap ilmunya Durno untuk mencari apa yang di tengah laut itu. Sesuai angin. Iya, padahal Durnanya sudah begitu kan, tapi Werkudaranya kan betul-betul dia ketemu akhirnya dengan Bimo Suci itu. Resi siapa Dewa Ruci itu. Nah, ketemu. Nah, itu seperti saya. Saya yang Bimonya, yang Mas Idrus itu Durna. Tapi Durna kalau saya setuju dengan Durna India, Pak. Dia bagus sekali dan dia resi betul. Bukan Durna Indonesia yang diraja-rajakan nggak ada. Soalnya di Indonesia ditambahi Pendito, Pak. Jadi Pendito Durno. Pendito Durna. Yang dia orang kedua yang berperan di kerajaan Astina setelah Bisma kan. Nah, itu penting sekali. Ya, Pak Masrukan, menarik sekali. Terima kasih sudah berbagi mengenai alma mater IAIN, walaupun semua ceritanya tidak begitu indah, tetapi sebenarnya itu persiapan supaya menjadi Pak Masrukan yang sekarang. Nah, saya kira itu jadi ketua partai. Itu Pak tadi catatan masukan. Itu Pak untuk membentuk laborat itu menjadi penting sekali. Laborat politik misalnya begitu yang bisa mengembangkan atau lebih-lebih bisa menyalurkan potensi berpolitik para sarjananya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan karir politik Pak Masrukan tidak saja meningkat tapi juga bisa menjadi teladan untuk mewujudkan idealisme. Ini yang penting saya kira. Dan IAIN atau UIN juga karena semangatnya Pak Masrukan tadi makin berkembang, makin maju dan mewadahi untuk semua kader dari berbagai aliran politik. Terima kasih Pak Masrukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Jateng saya ucapkan banyak terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun.